setiap gerakan yang mengatakan Syiah kafir itu berasal dari kelompok Wahabi. Dan Wahabi ini, kata Muhammad bin Salman, ini produknya Amerika. Mereka sendiri yang ngomong. Karena untuk menghancurkan orang-orang yang berbeda dengan Wahabi itu, cukup bilang aja mereka sesat, kafir. Dan ini sudah terjadi, Pak. Bashar Assad itu dikafirkan. Padahal Bashar Assad itu istrinya Sunni, menteri-menterinya Sunni, tapi dia lahir di komunitas salah satu Syiah namanya Alawiyah, bukan Alawiyah yang habaib. Ya, ini beda. Meyakini salah satu ajaran namanya reinkarnasi, tapi beliaunya sudah enggak. Nah, ini gorengannya gitu di sana. Berhasil di Suriah, berhasil di Irak, berhasil. Mau dicobain di Indonesia. Saya termasuk pengkritik Syiah, tapi saya tidak mengkafirkan semua Syiah. Kita bisa adu kitab, Pak. Ya. Yang kafir itu namanya Syiah Gulat. Apa arti Syiah Gulat? Syiah ekstrim. Syiah ekstrim ini kelompok Kailaniyah, ya, Sabaiyah. Ini saya konfirmasi kepada orang-orang yang juga Syiah, mereka juga mengkafirkan kelompok itu. Kenapa? Mereka menyembah selain Allah. Syiah yang ada sekarang di Bahrain, yang ada sekarang di Iran, itu Syiah yang mana? Itu Imamiyah. Imamiyah ini juga pecah seperti Ahlu Sunnah. Ada yang ekstrim kayak Wahabi, ada, Pak. Ada yang moderat, ada yang liberal, ada yang Sufi, tapi mereka nggak menyebut Sufi, nyebutnya Irfani. Ada yang dekat ke Ahlus Sunnah, ada namanya Zaidiyah, ini dekat ke Ahlus Sunnah. Itu ada di Yaman, yang tokohnya sering dikutip-kutip oleh kelompok Salafi, namanya Imam Son'ani, yang nulis kitab Subulus Salam. Kita sampaikan gitu, mereka nggak percaya juga, ya. Padahal Son'ani tertulis dalam kitab-kitab Syiah Zaidiyah. Saya punya daftar ulama-ulama Zaidiyah itu. Ada lagi namanya Imam Syaukani, tapi belakangan sudah menjadi Ahlus Sunnah. Ini Syiah yang dekat ke Ahlus Sunnah. Dan sekarang muncul Syiah dari Imamiyah yang sudah mulai mencari titik temu dengan Ahlus Sunnah. Salah satunya kelompok Hizbullah yang ada di Lebanon. Pada dengar, Pak? Itu sudah mulai mendekat kepada Ahlus Sunnah. Artinya mereka menolak ajaran mencaci maki sahabat dan istri-istri Nabi. Lalu ada di Kuwait, siapa namanya? Yasir Audah, ya. Tapi Yasir Audah yang Syiah ini menolak. Sorbannya gede, warnanya putih. Lalu ada yang dari kalangan Al-Marja' ad-Dini namanya. Marja' ad-Dini itu di sana mujtahid. Jadi mereka itu sampai sekarang menjaga strata ulama. Di Indonesia kan nggak ada, ya. Tapi sebenarnya secara praktek ada. Yang boleh mengeluarkan fatwa itu disebut Al-Marja' ad-Dini. Dokter aja nggak boleh kalau dia nggak ngikutin jalur ini. 1, 2, 3 sampai terakhir namanya Al-Marja' ad-Dini. Namanya Sayyid Kamal Al-Haidari. Dia menolak menghujat istri Nabi, tapi mengkritisi beberapa sahabat Nabi, cuma tidak mengkafirkan dan mencaci maki. Apa kata dia? Jika Syiah itu melaknat dan mencaci maki, mengutuk, maka itu bukan Syiah yang saya anut. Ini namanya Sayyid Kamal Al-Haidari. Maka beliau ini dikafirkan oleh kelompok Syiah ekstrim. Jadi ini nasib jadi orang moderat, Pak. Nasib jadi Ahlus Sunnah moderat dikafirkan oleh kelompok-kelompok yang saklek. Ini baru ada laporan dari sahabat saya, ya. Buku saya tentang teologi Muslim Puritan yang pernah dicetak oleh teman-teman di sini, ya. Pengurus kan pernah nyetak itu, ya. Tentang genealogi Salafi. Orang nggak ngerti apa-apa, dia orang umum baru hijrah. Itu baca buku saya, itu langsung bilang, "Oh, ini buku liberal." Lo liberal dari mana? Yang nulis orang ngaji hadis kok. Kajiannya itu kan kajian berdasarkan ilmu hadis juga dan ilmu akidah. Jadi bagi dia yang nggak sama dia disebut liberal. Yang paling lucu sahabat saya, Ustadz Salman Al-Farisi yang punya pesantren. Antum pernah ke sana, ya? Ya, ada saya lihat videonya di sana tuh. Yang buat pesantren
madrasah hadis Al-Fajr ya, Ruhama Al-Fajr, pesantren agraria dahsyat itu, pesantren trainer. Ustadz Salman, saya tanya kemarin, Ustadz, antum dituduh Syiah ya karena ngisi di Rasul? Oh bukan itu sebabnya. Saya, kata beliau, dulu diminta oleh satu komunitas mengisi kajian mengenai sahabat Nabi. Karena yang ada itu anak-anak muda, yang paling cocok sama anak muda siapa? Cucunya Nabi siapa? Hasan dan Husain. Orang-orang Wahabi paling benci sama orang yang membahas Hasan dan Husain. Dianggap Syiah. Nah itulah mulai ceritanya. Kita tahu persis ya Ustadz Salman ini ahlus sunnah, bukan 100% Pak, 1000%. Beliau khatam kutubus sittah, kitab hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi itu lebih sering daripada saya waktu dia di Mekah. Mana salafi sekarang yang khataman Sahih Bukhari, Muslim berulang kali? Nggak ada. Dia yang khatam tuh, Ustadz Salman tuh. Nah, maka kita mikir-mikir dulu mau membidak-bidakan orang. Kita baca hadis sudah sebanyak orang itu belum? Ya, baik.